نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar merasakan betapa banyaknya dan begitu tercurahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka lisan kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Semua nikmat yang Allah berikan masih kita rasakan. Dan tentunya kalau kita bandingkan dengan ujian, maka ujian tidak seberapa. Kesulitan masih terhitung. Tapi nikmat Allah kepada kita begitu besar, begitu melimpah, sehingga mengharuskan kita untuk senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan kaji hadis yang pada 2 pekan lalu kalau nggak salah ya, tidak jadi pertemuannya dan diganti oleh Al-Ustadz Fajri. Alhamdulillah Allah berikan kembali kesehatan kepada kami dan kepada kita semuanya, bisa melanjutkan pembahasan kajian rutin kita. Maka pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan lanjutkan di hadis yang ke-14. Hadis ke-14 ya. Baik. Hadisnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal. Berarti apa? Haram hukumnya. Tidak halal artinya hukumnya haram. Haram darah seorang muslim, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Ya, kecuali dengan 3 sebab. Jadi Nabi memberikan pembagian, memberikan keterangan siapa saja
yang darahnya haram untuk ditumpahkan. Siapa saja darah manusia yang haram, tidak halal untuk ditumpahkan. Ya, semuanya tidak boleh, kata Nabi. Hukum asalnya tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali yang boleh ada 3. Nah, Nabi jadi memberikan pengecualian. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Disebut sayyib, orang yang telah pernah menikah. Kemudian melakukan perbuatan zina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Membunuh orang lain dengan sengaja. Menumpahkan darah orang lain dengan sengaja. Dan yang terakhir, at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah. Meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Maksudnya apa? Murtad. Baik, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ketika disebutkan tidak halal darah seorang muslim. Nah, ini kan banyak ya, hadis, ayat yang tujuan khitabnya, tujuan objeknya itu seolah pengkhususan kepada laki-laki muslim, tidak disebut muslimah. Maka memang demikian kenyataannya, kebanyakan tidak dirinci, tapi secara umum para jamaah, ketika disebut seorang muslim, maka masuk di dalamnya muslimah. Jadi seperti hadis yang populer Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli apa? Muslim. Terus wa muslimah, nggak perlu ya. Jadi ketika Nabi mengatakan talabul ilmi, menuntut ilmi, fariidatun, hukumnya fardu ain, ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Nah, maka para wanita dari kalangan akhwat mengatakan, oh berarti wajibnya untuk laki-laki saja. Ya tidak. Kenapa? Karena memang ayat itu banyak kalimatnya ditujukan dengan bentuk kalimat laki-laki objeknya, tapi sifatnya umum untuk semua kalangan. Nah, sama seperti hadis ini, Bapak Ibu sekalian, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Nah, maka berlaku juga di dalamnya kategori muslimah. Tidak halal darah seorang muslimah juga, gitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau disebutkan laki-laki, maka masuk di dalamnya perempuan. Dan kecuali kalau ada pengkhususan, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan, maka hukumnya berlaku khusus, tidak umum seperti sifat dasarnya. Baik para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, disebutkan dalam hadis lain Bapak Ibu, Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Jadi di sini lebih rinci lagi. Yang wajib dijaga dari seorang muslim itu bukan cuma darah, tapi apa juga? Harta dan kehormatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Harta seorang muslim haram untuk diambil. Dan kehormatan seorang muslim haram untuk dijatuhkan. Haram. Jadi sebagaimana darah nggak boleh ditumpahkan, sebagaimana juga harta tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak, demikian pula kehormatan, kemuliaan, wibawa seorang muslim itu harus dijaga. Selama dia muslim,
maka kehormatannya haram untuk dijatuhkan. Baik, Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum ajma'in. Nabi SAW di sini menyebutkan 3 jenis golongan ya, yang dikecualikan. Artinya apa? Mereka boleh dibunuh, mereka boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Yang pertama adalah as-sayyibu az-zani, yaitu disebut dengan as-sayyibu az-zani disebutkan oleh Syekh Utsaimin alladzi jama'a fi nikahin sahih. Artinya orang ini pernah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah. Jadi kalau orang sudah melakukan pernikahan yang sah, entah itu masih punya pasangan atau sudah pisah, maka dia masuk dalam kategori sayyib. Karena sudah pernah melakukan hubungan badan dengan cara yang sah. Maka kalau ada sebuah pernikahan, tapi pernikahannya caranya tidak sah, ya sebetulnya dalam Islam berarti dia tidak dikatakan janda gitu ya. Dalam tanda kutip, maksudnya dia tidak bisa dihukumi sama seperti orang yang menikah dengan cara nikah yang sah. Nah, makanya harus diperhatikan karena banyak yang bertanya kepada kami tentang pernikahan yang diwalikan oleh, misalnya oleh RT, oleh RW, atau oleh ustadz setempat karena dia nggak ada walinya. Ya, atau karena misalnya walinya sudah wafat, tapi masih ada wali lain, tapi nggak setuju, misalnya. Maka asal tunjuk aja, oh ini ustadz kampung situ, maka sudah jadi wali saya. Ya, hukum asalnya nggak boleh. Karena wali yang dibenarkan dalam syariat Islam di zaman sekarang, ya sebagaimana ulama kontemporer, berarti ulama kekinian, mereka juga yang berfatwa siapa yang bisa menggantikan wali asli untuk wanita itu, maka wali hakim yang resmi ditunjuk negara. Dalam hal ini berarti apa? KUA. Gak bisa sembarangan. Kadang orang ya biar gampang, sudah asal tunjuk siapa aja. Dan walaupun tidak berpengaruh antara sah dan tidaknya pencatatan KUA, enggak, itu hanya formalitas, hanya pencatatan saja agar diakui negara. Tapi kalau berbicara sah atau tidaknya, ya maka harus ada wali hakim. Sebagaimana harus ada wali. Kalau tidak ada, maka wali hakim. Dan juga harus ada 2 saksi. Maka kalau seorang itu berzina dalam tanda kutip, ya kita terangkan zina kemaluan ya, di luar itu maka ya mata pun berzina, tangan pun berzina, kaki pun berzina. Maka di hadis ini menerangkan adalah zina kemaluan. Mohon maaf, zina zakar dan farji. Nah, maka ketika mereka sudah melakukan pernikahan yang sah dan sudah melakukan hubungan suami istri, nah inilah orang yang kemudian ketika berzina dengan orang lain, inilah orang yang berhak dibunuh, yang boleh ditumpahkan darahnya. Baik para jamaah azan ya Allah wa yakum ajma'in. Berbeda dengan tata cara dibunuhnya orang yang murtad dan tata cara dibunuhnya orang yang membunuh, maksudnya qisas. Jadi dia membunuh maka dia harus dibunuh. Maka perzinahan itu hukumnya dalam Islam adalah dengan cara dirajam bagi yang sudah tadi.
bagi yang sudah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Artinya kalau sudah nikah tapi belum melakukan hubungan, walaupun kalau di bahasa kita tetap aja ini janda, ini duda karena sudah akad, tapi belum melakukan hubungan, maka tidak berhak mendapatkan hukuman itu. Nah kalau sudah, artinya berarti sudah merasakan dia, ya. Maka ketika dia melakukan perzinahan di luar pernikahan, inilah kemudian yang hukumannya dirajam. Bagaimana caranya dirajam itu? Maka dia dilempari dengan batu, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Karena kalau dengan batu besar langsung mati. Ya, kalau terlalu kecil, terlalu menyakiti, maka pertengahan. Baik. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, tentunya ini kita tidak terlalu rinci karena memang di negeri kita tidak berlaku hukuman ini ya. Tidak ditegakkan hukuman ini. Nah, tetapi para jamaah, sebagai catatan tambahan, tidak boleh seorang itu menyatakan tuduhan kepada orang lain zina. Kecuali kalau dia benar-benar melihat gayung masuk ember. Ember masuk sumur, bahasanya. Sekalipun maaf Bapak Ibu sekalian, sekalipun misalnya ada yang mergokin gitu ya, laki-laki atau perempuan mergokin temannya lah. Sekalipun sudah di atas sekalipun sudah di atas ranjang, sudah ditutup selimut, posisinya sudah di atas dan di bawah misalnya. Ya, maaf ini harus dijelaskan. Tapi kalau nggak lihat apa? Gayung masuk ember, maka nggak bisa dikatakan dia berzina. Lihat bagaimana kehormatan seorang muslim itu benar-benar terjaga. Sampai masa perzinahan aja berapa saksi yang harus menyaksikan? Berapa saksinya? 4 orang. 4-4-nya dengan mata telanjang, dengan mata kepala sendiri, dia melihat itu masuk. Baru persaksiannya diterima. Kalau ada 2 orang bilang, kan datang ya zaman dulu, saya lihat itu, udah masuk gitu. Berdua, maka mereka berdua ini yang dicambuk. Sekalipun mereka lihat, yang zinanya nggak dihukum, yang memberikan kesaksiannya mereka yang dicambuk. Bayangkan lihat, saking mahalnya, saking berharganya, saking agungnya kehormatan seorang muslim dan muslimah. Sekarang begitu gampang orang ya, oh ini kayaknya zina nih orang. Kayaknya udah berapa kali dia zina nih. Karena beda hukumnya para jamaah sekalian, orang yang melakukan ya bahasa sekarang pacaran mungkin ya, pacaran atau punya hubungan dengan orang lain, tapi tidak sampai zina kemaluan, maka tidak sampai hukumannya sampai ditumpahkan darahnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan persaksian zina itu hampir nggak bisa terjadi, hampir nggak mungkin terjadi persaksian zina. Kenapa? Pertama karena 4 orang dan harus benar-benar ngelihat. Jadi sekalipun sudah di atas ranjang, sudah satu selimut berdua, maaf sudah goyang-goyang misalnya, tapi kalau nggak lihat nggak bisa. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak lihat maka nggak bisa. Nah maka terus gimana hal itu bisa ditegakkan hukum rajam? Ya, pertama imam, pemimpin kaum muslimin di sebuah negeri yang memberlakukan itu. Ya kalau sekarang kan seperti di Saudi itu berlaku. Kemudian nggak tahu di Aceh berlaku nggak ini? Kalau cambuk kan ada ya. Kalau di rajam berlaku nggak? Saya nggak tahu di Aceh ini. Kemudian yang kedua, memang orangnya ngaku. Ya, yang melakukannya apa? Ngaku, sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW ada hadisnya. Ada laki-laki bernama Ma'iz ngaku berzina. Ada seorang wanita juga hamil. Dia hamil dari seorang laki-laki tapi belum nikah. Maka yang laki-lakinya tidak dirajam, si perempuan yang dirajam. Ya, karena si perempuannya sudah nikah. Melakukan hubungan dengan
dengan laki-laki yang belum nikah. Maka yang satu dengan hukuman lain, si wanitanya kemudian karena dia ngaku datang kepada Rasulullah SAW, maka dia kemudian dirajam juga. Jadi bagaimana mengetahuinya? Ya pengakuan dia. Kalau nggak ngaku, maka sudah. Ya, kalau dia nggak ngaku, maka nggak boleh orang itu mencari-cari kesalahan. Ya, apalagi di zaman sekarang di negeri kita, karena nggak diberlakukan begini, siapapun kita, ya siapapun orangnya, ya, dan kapanpun dia lakukan, baru-baru ini, belakangan ini, atau di masa lalu pernah melakukan itu, maka sudah cukup. Tutup aib Anda, tutup aib antum, tutup aib antunna, dan bertobat kepada Allah. Ya nggak perlu diceritakan, nggak perlu. Karena sudah tahu orang melakukan dosa sudah tobat, ya. Ngapain dia ceritakan? Dia nyari apa? Nyari solusi? Ya sudah, solusinya cuma satu, tobat kepada Allah. Karena pertanyaan pernah kita dengarkan bersama ya di majelis ini dan di beberapa majelis, Ustaz, saya pernah berzina begini. Sudah, tobat kepada Allah. Nggak perlu nanya ke Ustaz, nanya ke sana, jadi makin banyak orang yang tahu. Buat apa? Ya cukup taubat kepada Allah, karena apapun dosanya, dengan taubat itu maka semua dosa itu akan diampuni. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah melakukan dosa itu. Seolah-olah dia nggak pernah lakukan dosa itu dalam hidupnya. Kalau dia apa? Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, wanita pezina yang datang kepada Rasulullah SAW mengakui perbuatannya dan minta untuk ditegakkan pidananya, yaitu dengan cara dirajam, maka ketika wafat, ketika meninggal, disolati oleh Nabi. Nabi menyolatinya. Berarti kan masih muslim, betul atau tidak? Masih muslim, masih ada kemuliaan pada dirinya. Sampai Nabi, orang yang paling mulia, menyolati orang yang dibunuh karena perzinahan. Kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, perhatikan Bapak Ibu sekalian, seandainya wanita ini taubatnya itu ditimbang dalam satu sisi, dan 70 sahabat dari kalangan ahli Madinah ditimbang, perhatikan, maka para pendosa dari 70 orang ini sudah cukup nih taubat wanita ini dibagi-bagi ke 70 orang. Karena Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, engkau solati itu orang yang dibunuh dengan cara dirajam karena perzinahan, engkau yang menyolatkan, wahai Rasulullah." Maka kata Nabi, seandainya taubat wanita ini dibagi-bagi ke 70 orang, maka sudah cukup untuk diterima 70 orang tersebut taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat satu wanita ini. Jadi demikian para jemaah sekalian. Ya, bagaimana besarnya timbangan dari amalan yang namanya taubat. Kalau dia benar-benar jujur, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain, ini antara perzinahan as-sayyibu zani antara laki-laki dan perempuan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki? Karena ini kan tadi as-sayyib itu kan dia sudah menikah, tapi setelahnya hubungan dengan sesama jenis. Maka perhatikan, beda hukumannya ya. Beda hukumannya. Yang melakukan hubungan antara sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka dua-duanya dibunuh. Sekalipun yang satunya masih perjaka. Nah, kalau tadi kan beda antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, kan begitu. Yang belum menikah dua hukumannya, dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi kalau melakukan hubungan badan sesama jenis, maka yang melakukan si pelaku dan si korban dua-duanya dibunuh.
Ini sepakat para ulama, ya. Yang terjadi perbedaan di antara ulama pernah kita sampaikan kalau tidak salah di dalam pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa, ya. Tapi saya ulang lagi, sebagian ulama mengatakan dua-duanya dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Karena saking parahnya perbuatan mereka, maka apa? Yuhraqan. Maka dua-duanya dibakar hidup-hidup. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Agar orang yang melihatnya merasa takut, ya, merasa terancam. Ini kalau dilakukan akan dibakar. Ya, karena perbuatan yang keji dan menjijikan. Keji dan jijik. Sebagian ulama mengatakan sama, seperti perzinahan antara laki-laki dan perempuan, dirajam juga. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga adalah bagaimana caranya? Dibawa ke tempat yang paling tinggi. Kalau sekarang mungkin Monas, dibawa ke Monas tuh, naik lift ke atas, ya, atau dibawa ke gedung yang paling tinggi, kemudian dilemparkan dari atas dan dilempari dengan batu. Ya, jadi dipentokin kepalanya tuh dari gedung. Kenapa? Karena dulu kaumnya Nabi Lut begitu hukumannya, dibalikan bumi sama Allah, kemudian dilempari, dihujani oleh batu. Maka dikiaskan dengan diambil kiasnya dari tragedi tersebut, maka sebagian ulama mengatakan, oh, hukumannya berarti harus begitu. Ya, diambil, dibawa ke tempat yang tinggi, dilemparkan, kemudian dilempari batu. A'udzubillahi min dzalik, ya. Dan sebagaimana kita bersama, jumlah di negara kita, ya, kaum LGBT ini semakin banyak. Karena memang penyakit, Bapak Ibu sekalian, virus. Makanya hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita, ya, hati-hati. Anak-anak kita bergaul, ya. Kemudian juga melihat tontonan-tontonan yang di bawah alam sadar ternyata mengajarkan itu. Ternyata afiliasinya sepakat dengan perbuatan tersebut, hati-hati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari perbuatan keji. Amin ya rabbal alamin. Dan sulit, ya. Bisa sembuh tapi sulit. Orang yang punya penyakit ini sulit sembuhnya. Ya bisa, cuma agak berat memang. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azani Allah wa yakum ajmain, yaitu an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Maksudnya apa? Ketika membunuh sengaja, maka yang membunuh ini hukumannya dibunuh. Ya. Dan ini maksudnya hukumannya apa berarti? Disebut dengan apa istilahnya? Qisas. Ya, diqisas. Terjadi perbedaan di antara ulama para jamaah sekalian, bagaimana kalau seorang bapak membunuh anaknya? Nah, kemarin ada, ya. Kemarin saya lihat berita Bapak Ibu, karena anaknya suka mabok-mabokan, suka ganggu ibunya, suka ganggu saudaranya di rumah, dan itu sudah terjadi dari usia SMP kalau nggak salah. Jadi anak yang lainnya normal, baik-baik saja, gitu, lurus-lurus saja. Tapi satu anak ini badungnya luar biasa. Ya, maka si ayahnya ini nggak kuat melihat kelakuan anaknya, ya. Akhirnya apa? Disiksa anaknya. Tadinya nggak niat dibunuh, tapi karena memang ganggu istrinya, ganggu ibunya dari anak itu dan istri dari bapaknya itu, maka akhirnya terbunuh si anaknya. Dan dia sendiri menyerahkan diri, gitu, ya. Maka polisi pun saya lihat ungkapan polisi. Pertama karena bapak jujur, yang kedua karena alasannya. Karena alasannya memang si anak ini bermasalah sehingga membuat bapaknya harus membela diri, harus melawan si anaknya, tapi terbunuh. Makanya kata polisinya, silakan bapak sampaikan, nanti kami bantu ringankan.
Ya, kami bantu ringankan pidananya karena memang secara ini wah ini anak udah kurang ajar nih. Nah, makanya saya ingin sampaikan para jamaah sekalian, sebagian ulama sampai mengatakan kalau ada orang tua nih bunuh anaknya, maka si orang tua itu nggak berhak dikisos. Kenapa? Karena orang tua ini menjadi penyebab adanya si anak itu. Nah, maka nggak boleh orang tua ini menjadi penyebab, anak ini menjadi penyebab tidak adanya si bapak tersebut. Maksudnya apa? Si bapaknya jangan dikisos hanya karena membunuh siapa? Anaknya sendiri. Ini kalau antara bapak dengan anak. Ini kita sampaikan sebagian ulama. Jadi tidak dikisos. Ya mungkin dihukum dengan hukuman lain, tapi tidak dibunuh. Kalau dengan sebab karena dia membunuh anaknya. Beda kalau anak membunuh bapaknya atau orang tuanya, maka dikisos. Tapi kalau orang tua membunuh anaknya karena dia yang menjadi penyebab adanya anak tersebut, maka si orang tua tersebut tidak dikisos. Ini menurut sebagian para ulama. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan dikisos juga. Karena sekalipun orang tua itu menjadi penyebab adanya anak, terlahirnya anak, bukan itu menjadi alasan dia dikisos. Dia tidak dikisos. Ya, bukan hal itu yang menjadi alasan dia tidak dikisos. Kenapa? Karena si orang tua ini tetap dikisos dengan alasan perbuatannya, bukan karena dia sebagai ayahnya. Bisa dipahami ya? Karena perbuatan yang membunuh, ya dibunuh lagi sekalipun ayahnya. Sekalipun dari sisi lain, dialah yang menjadikan anak itu ada terlahir di dunia ini. Ya, ini menunjukkan apa para jamaah? Sebagian fatwa ulama menunjukkan bagaimana orang tua itu berjasa, dimuliakan, dihormati, sampai-sampai kalau kita sebagai anaknya dibunuh, mereka nggak dikisos. Ini saking apa? Saking terhormatnya, saking besarnya jasa orang tua. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan dia tidak dikisos kalau bunuh anaknya sendiri. Tapi itu pendapat sebagian ulama ya. Dan para jamaah sekalian, ini kita sampaikan juga penting ya, karena kita lihat berita demi berita ya berseliweran di media sosial, utamanya kita yang nggak nonton TV, tapi begitu gampang kita nonton di YouTube, di Instagram, ada yang punya TikTok juga misalnya dan lain sebagainya. Karena ternyata memang sudah janji Nabi, sudah ucapan Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, sayati alaikum zamanun, akan datang suatu zaman kepada kalian. Yaksuru fiha al-haraj atau kama qala. Banyak terjadi kekacauan, al-haraj kata Nabi. Kekacauan demi kekacauan terjadi di mana-mana. Maka para sahabat mengatakan, wa mal haraj ya Rasulullah. Apa itu kekacauan Rasulullah? Al-qatal. Kata Nabi, pembunuhan. Jadi akan datang menuju kiamat itu, di antara tanda kiamat, pembunuhan itu akan semakin merajalela, merebak di mana-mana. Dengan berbagai macam ya. Dengan berbagai macam sebabnya, alasannya. Dan jangan sampai lagi seperti tahun berapa ya? 2019 ya kalau nggak salah. Pemilihan berapa tahun lalu? 2019 ya. Sama 2014. Memakan korban karena apa? Karena terjadi kecurangan dalam pemilu katanya. Nah, mudah-mudahan besok aman-aman saja dan terpilih yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena kita ini orang-orang yang sering tertipu dengan media. Ya enggak? Kita kan cuma bisa lihat zahir dan kita katakan sekilas lah. Karena yang tahu kan yang terdekatnya. Yang tahu juga yang mereka tahu apa yang terselubung di dalamnya. Kan misalnya seperti sogok menyogok, ya sudah nggak aneh di pemerintahan misalnya. Suap menyuap sudah nggak aneh, tapi bagi kita, oh kayaknya bersih-bersih aja, betul nggak? Jadi kita nggak tahu. Dari 3 paslon ini, ya
Walaupun hati kita, misal dalam hati kita, oh saya condong ke sini, ya silahkan. Silahkan. Dan silahkan, semuanya punya hujah masing-masing. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Yang tidak memilih pun dia harus punya hujah. Yang tidak memilih pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, semua. Karena sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, orang yang berdiam diri itu juga berbuat. Orang yang tidak memilih dia berbuat. Karena dia bersikap. Sikapnya apa? Sikapnya tidak memilih. Maka tidak memilih pun dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nah, Ustaz kan saya nggak milih. Ya nggak milih berarti apa? Berarti punya sikap kan, punya pilihan. Maka dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah keamanan untuk negeri kita ini. Dan Allah jauhkan pemimpin-pemimpin kita dari keburukan. Allah jaga mereka. Karena baiknya pemimpin, maka akan melahirkan baiknya juga masyarakatnya. Bagaimana sebaliknya? Baiknya masyarakat akan melahirkan baiknya pemimpin. Karena pemimpin itu muncul terpilih dari masyarakat biasa. Walaupun banyak orang yang menyayangkan pemilu sekarang, ya cuma bukan bicara politik sekarang ya. Ya ada yang bilang, ya Pak Anies sayang kenapa? Wakilnya Caimin, katanya begitu. Prabowo bagus, sayang wakilnya Gibran, katanya begitu. Ini saya cuma menyampaikan katanya, bukan lagi promosi ya. Ganjar sayang kenapa? Partainya PDI, katanya. Bukan menyayangkan wakilnya, tapi partainya. Kata orang ya. Saya nggak ikut-ikutan. Ustaz, golput atau milih mana? Saya sampaikan aja ya. Qadarullah saya waktu umroh, saya kan KTP masih Bandung. Ya. Jadi ketika umroh, kalau nggak salah tanggal 15 oleh pemerintah itu dikasih batas waktu. Kalau pengen nyoblos di luar kota, maka harus didaftarkan sebelum tanggal 15. Qadarullah, saya nggak tahu itu. Maka ketika saya tanya ke RT RW, Pak, saya sepertinya mau nyoblos. Bisa nggak di sini? Oh, udah nggak bisa. Ya sudah, berarti saya nggak nyoblos bukan karena saya punya sikap tertentu, tapi karena saya nggak bisa. Ya. Nah, tapi kalau nyoblos pun, Bapak Ibu sekalian, kalau nyoblos pun, misalnya kita nggak milih, datang, ya coblosin semua daripada kecurangan terjadi, kan begitu. Ya, paham maksudnya? Kalau golput dengan cara ya coblosin semuanya biar kertas pemilihannya digagalkan gitu. Kalau kita memang nggak punya pilihan atau kita misalnya ragu-ragu, kita nggak tahu mana yang dipilih, ya lebih baik begitu. Sebagian asatidz menyarankan demikian. Tapi intinya, kalau saya qadarullah nggak bisa ikut serta. Sengaja pulang ya, buat apa juga sengaja pulang ya. Jauh-jauh ke Bandung buat nyoblos ya. Kan nggak dikasih duit juga masalahnya. Harus ngongkos, harus waktu ya. Mendingan ngurus pondok gitu ya. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang jujur, dengan hati kita yang penuh harap. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa utamanya kepada Allah, pemimpin yang di antara mereka yang paling paham terhadap agama. Kenapa? Karena modal terbaik seorang pemimpin adalah ilmu. Ya, modal terbaik seorang pemimpin adalah ilmu. Dan terutama adalah ilmu agama. Kalau mereka jauh dari ilmu agama, apa yang diharapkan kebaikan dari mereka? Maka saya sering katakan, kita bukan sedang memilih yang terbaik. Karena pelanggaran agama sudah banyak dari yang ada, ya. Maka yang lebih kecil lah keburukannya. Yang paling mending lah, yang paling minim keburukannya. Dan yang paling mendekati agamanya. Kalau milih ya. Karena patokannya demikian. Yang agamanya lebih baik. Baik para jemaah azani Allah ya kemajma'in. Yang terakhir, jenis yang ketiga adalah orang yang murtad. Orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman kita. Dan Allah jauhkan kita dari kemurtadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentang hukum murtad ini para jamaah sekalian,
Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Tapi ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Ada sebagian mereka yang mengatakan mereka diminta dulu untuk taubat biar balik lagi ke Islam. Selama 3 hari. Dipantau, dibimbing, dilihat benar nggak, jujur nggak taubatnya. Nah kalau dalam 3 hari itu benar, terlihat baik, terlihat benar taubatnya, maka nggak jadi dibunuh dengan cara dipancung, ya. Sebagian ulama mengatakan apa? 3 hari dilihat, dipantau, diteliti, ya. Sebagian ulama enggak, karena kata Rasul, siapa yang mengubah agamanya langsung dibunuh, ya. Ini diantara pada pendapat ulama. Tapi kembali kepada hakim. Ya, kalau zaman Islam itu kembali kepada hakim. Di sini enggak berlaku Bapak Ibu, ya. Tapi ini sebagai tambahan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke hakim yang melihat, hakim yang berijtihad. Ini orang cara murtadnya seperti apa, akan taubat atau tidak. Karena orang yang murtad itu beda-beda sebabnya. Ada yang contohnya dia karena miskin diajak murtad, dia murtad. Berarti bukan karena keyakinan awalnya, tapi karena apa? Karena kesempitan hidup dia terpaksa murtad. Berarti orang seperti ini bisa jadi diterima untuk diberikan waktu bertaubat kepada Allah dan tidak dibunuh. Tapi orang yang menghina Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat Allah, ini murtad atau tidak? Murtad. Membakar Quran, misalnya menjelek-jelekan syariat Islam, sekalipun dia ngaku muslim, dia murtad. Ya, dia murtad. Maka hukumannya dibunuh. Ya, harusnya demikian. Nah, maka para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in, bedakan, lihat ya, bedakan antara mencaci, menjatuhkan Allah dengan menjatuhkan dan mencaci Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengolok-olok Allah. Ada orang mengolok-olok Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih parah, mengolok-olok Allah atau mengolok-olok Rasul? Allah. Tapi kalau dalam hukum, mengolok-olok Rasul itu yang lebih dekat dihukum mati dibandingkan mengolok-olok Allah. Kenapa? Karena kalau Allah Maha mengampuni. Allah Maha mengampuni. Kalau Nabi, bukan berarti Nabi nggak pemaaf, nggak. Nabi ya tergantung dengan kebijakan Nabi. Ketika mengolok-olok Nabi dan Nabi nggak memaafkan, maka dibunuh. Nah sekarang bagaimana? Nabi sudah tidak hidup. Nah hukum asalnya mengolok-olok Nabi adalah dibunuh. Perbuatan mengolok-olok yang menyebabkan seseorang itu murtad, maka hukum asal dibunuh. Kenapa? Karena kita nggak bisa nanya sama Nabi, ini orang dimaafkan nggak? Nggak bisa. Maka hukum asal kalau berkaitan dengan Bani Adam, dengan manusia, itu hukum asalnya ya nggak dimaafkan. Karena kan orang itu kan bisa maafin, bisa nggak, betul nggak? Orang itu bisa memaafkan, bisa juga tidak. Tapi kalau Allah pasti Maha Pemaaf. Innallaha ghafurur rahim. Begitu, itu bedanya. Karena Allah Maha Pemaaf, maka kalau berkaitan dengan Allah, sekalipun lebih besar dosanya, tapi diminta untuk taubat dulu. Diminta untuk taubat dulu, dipantau, dilihat, diselidiki, diteliti. Kalau benar taubatnya, maka diterima dan tidak jadi dibunuh. Tapi kalau dengan Rasul, dia mengolok-olok, dia mengejek, menghina, dalam ajaran Islam dia dibunuh. Ya. Karena melakukan perbuatan apa? Perbuatan murtad, pembatal keislaman. Ya, maka berhati-hati para jamaah sekalian ketika seorang itu melakukan candaan-candaan, ternyata menyeret hal tersebut kepada mengolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-olok agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, para jamaah azan ya Allah ya kemajmu'in. Bagaimana membunuh orang kafir? Nah, perhatikan. Ini sebagai tambahan ya. Karena kan tadi membunuh jiwa kecuali dengan cara yang dibenarkan. Nah, di sini jiwa di sini termasuk orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Orang kafir diharamkan, dilarang untuk dibunuh dari jenis 3 orang kafir. Dari jenis 3 orang kafir. Selain daripada 3 ini, maka dia boleh dibunuh. Ya, nah, ini jangan salah paham. Yang pertama yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi. Siapa mereka kafir zimmi? Orang kafir yang bayar zimmah, bayar pajak. Orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, dia bayar pajak. Dia bayar keamanan lah begitu. Ini yang pertama. Ini haram dibunuh. Jadi ya tetangga-tetangga kita, ya warga negara kita nggak boleh diganggu. Yang kedua kafir mu'ahad namanya. Tadi zimmi, sekarang kafir mu'ahad. Orang kafir yang punya perjanjian aman dengan kaum muslimin. Sebagaimana dulu dengan orang-orang Yahudi. Ya, di fase Hudaybiyah itu ya, perjanjian Hudaybiyah. Walaupun mereka ternyata berkhianat, nah, tapi di sini Nabi menjaga keamanan, menjaga ketentraman, memberikan kedamaian kepada mereka. Kenapa? Karena ada perjanjian damai. Perjanjian aman antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka haram untuk dibunuh. Ya seperti kita sekarang, ya orangnya kita yang punya perjanjian hubungan internasional gitu ya, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Korea, dengan apa, maka mereka terjaga darahnya. Nggak boleh kita datang Amerika nih orang Amerika sikat, gorok misalnya, naudzubillah, ya nggak boleh. Kemudian yang ketiga kafir musta'man, orang kafir yang minta keamanan. Jadi minta perjanjian walaupun nggak ada bayaran yang dibayarkan, tapi dia minta keamanan dari negeri kaum muslimin. Ya seperti orang-orang yang turis-turis gitu ya, itu kan dijamin keamanannya oleh negara, maka nggak boleh mereka diganggu. Maka sebagian pemahaman dari orang-orang yang punya syubhat dalam pemikirannya, ya mereka menghalalkan semua darah yang dianggap kafir. Akhirnya mereka misalnya sedang di Bali dibom, sedang di Gedung Anu dibom. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, cara-cara seperti itu bukan cara-cara yang diajarkan oleh Islam. Ustaz kan yang korban orang kafir, bodo amat, biar aja. Enggak. Karena Nabi saja mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, maka dia sekalipun seorang muslim yang membunuh orang kafir itu, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi, ya Allah, saya kan muslim, dia kafir, masa saya jadi nggak boleh ya ngebunuh, masih jadi nggak masuk surga? Ya demikian keterangan dan ketetapan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu hadis yang ke-14 ya. Nah, sebetulnya kita akan bahas 3 bukti mewujudkan iman. Karena hadis ke-14 belum dibahas, kita bahas hadis yang ke-15 ya. Bagaimana seorang itu mewujudkan keimanan, diantaranya disebutkan dalam hadis yang ke-15. 3 buktinya kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sekalian ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berbicara baik atau dia. Wah, di zaman sekarang paling susah namanya diam, no comment. Kenapa? Karena apa-apa di komen, karena ada sebabnya juga. Karena apa-apa diposting, gitu ya. Jadi komentator pengennya ngomen terus. Karena segala sesuatu diposting. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu. Maka hendaknya dia memuliakan siapa? Siapa? Tetangganya. Jarahu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Masya Allah ya. Ini semuanya berarti berkaitan dengan banyak yang berkaitan, erat kaitannya dengan apa? Dengan hak orang lain. Dengan hak sesama manusia. Hablun minan nas. Ya, kaitannya erat dengan manusia. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama para jemaah sekalian, tadi dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa pembuktiannya? Apa yang pertama? Berkata baik atau diam. Berkata baik ini ada dua maknanya Bapak Ibu sekalian. Memang perkataannya baik dalam zatnya. Yang pertama, perkataan yang baik memang perkataannya itu mengandung kebaikan secara sifat pada perkataan tersebut. Secara zatnya perkataan itu memang baik, ini yang pertama. Memang kebaikan itu ada pada ucapannya. Seperti apa? Seperti zikir. Zikir, bacaan, kemudian apa lagi? Menyampaikan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka si perkataan yang jenis ini memang baik. Siapapun yang mengatakannya, tetap perkataan ini adalah kebaikan. Sekalipun bukan orang baik misalnya. Tapi perkataannya memang baik. Makanya sampai-sampai ada perkataan apa? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau isinya baik memang terima dari siapapun. Dan di sini bukan membenarkan sebuah pernyataan ambil baiknya, buang buruknya, enggak setiap ambil baiknya dan buang buruknya itu baik, enggak. Ya, karena kalau begitu berarti kita sudah ahli, sudah ulama, udah bisa membedakan semua yang baik dan semua yang buruk. Oh, udah alim ulama kalau begitu, ya. Tapi dari satu sisi benar, ketika ada orang menyampaikan dan itu benar, jelas pasti kebaikannya, sekalipun dari orang yang tidak baik, karena ucapannya baik, maka ini sebuah kebaikan. Nah, demikian kita diperintahkan Bapak Ibu. Kata Rasul SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapannya harus baik. Yang pertama, kalimat-kalimat yang keluar kebaikan. Seperti zikir, tilawatul Quran, menasehati, menyampaikan ilmu, dan diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, wa khairul murad bihi, wa khairun fil murad bihi. Baik dalam maksudnya. Baik dalam tujuannya atau maksudnya. Jadi isi perkataannya bukan termasuk zikir. Isi perkataannya bukan lantunan ayat Al-Quran. Isi perkataannya bukan
bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi isi perkataan yang mubah yang membuat hati seorang muslim bahagia. Ini termasuk kebaikan. Jadi berkata-kata yang membuat hati seorang muslim bahagia. Itu disebut dengan apa? Idkhalus surur fi qalbil muslim. Memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang muslim dengan kata-katanya. Ya seperti apa? Bercanda, humoris orangnya, enak, humble misalnya. Walaupun bukan lantunan Quran, dia nggak lagi ceramahin. Tapi kalau ngobrol sama orang itu enak, nyaman misalnya. Nah maka ini bisa menjadi kebaikan dan termasuk bukti keimanan. Dan Bapak Ibu sekalian, nggak setiap diam itu emas, nggak. Karena orang bilang apa? Diam itu emas, nggak mesti. Coba kalau kita sekarang gini, kumpul-kumpul diam semuanya, emas nggak tuh? Hah? Yuk kumpul yuk, diam aja semuanya. Emas. Ya emas. Kenapa diem aja? Nah itu emas. Ya, emas kenapa diem aja mas? Jadi Bapak Ibu sekalian, justru akan menjadi kejelekan, keburukan ketika kita berjumpa dengan orang lain hanya diam saja. Maaf ya, makanya dalam Islam itu nggak setiap dipahami salah ya. Jangan setiap segala sesuatu itu dipahaminya nggak mendalam. Kan kata Rasul kan, bicara yang baik, kalau nggak diem ya udah, daripada saya bicara nggak baik, udah diem aja saya. Nah tadi, makanya dia nggak paham. Bicara baik itu bisa isinya apa? Bisa isinya zikir, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu. Kalau tidak apa? Ngobrol yang mubah sifatnya, dan kemudian dia orangnya humoris, membuat orang lain yang tadinya cemberut, yang tadinya penat, bete, kemudian apa? Terhibur. Bagus atau tidak? Bagus. Dan ini termasuk apa? Termasuk perkataan yang maksudnya baik. Maksudnya apa? Maksudnya menghibur seorang muslim. Maksudnya memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Ya. Nah, ini bagus antar teman kita. Dan bahkan diam pada saat itu bukan termasuk kebaikan. Ya diam cemberut aja. Jadi apa orang suudzon? Apanya orang ini? Ngapain dia? Ajak ketemu tapi diam cemberut gitu ya. Atau kumpul tapi diam. Ya, ngobrol, silakan ngobrol. Makanya ini pembagiannya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan para jamaah sekalian ya. Syekh Utsaimin itu termasuk orangnya humoris. Ya, orangnya enak gitu. Orang yang di sekitarnya betah, nyaman. Ya karena orangnya humoris. Karena boleh-boleh saja ya, yang penting hati-hati dalam bercanda, dalam berbicara, dalam ngobrol-ngobrol, dalam nongkrong-nongkrong. Islam sudah memberikan batasan. Ya, ngobrolnya jangan sampai nanti akhirnya nyeret kemana? Ke ghibah. Nyeret ke politik, akhirnya jatuhkan salah satu orang ya misalnya, karena mereka muslim semuanya. Maka kehormatannya juga harus dijaga. Walaupun kita gatal juga kadang ya, dengar berita terus pengen ngomong, pengen komentar. Tapi hukum asalnya seorang muslim itu dijaga kehormatannya. Ya, dijaga kehormatannya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, kita mohon ampun kepada Allah kalau lisan kita ini sering sering menjelek-jelekan orang lain ya. Sering menjatuhkan. Baik. Kemudian yang ya sama ya, sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian, sama seperti pasangan. Ya banyak Ustaz, di suami saya pendiam-diam aja. Kenapa? Diam-diam sibuk sama gamenya gitu ya. Diam-diam tapi sibuk dengan handphonenya. Ya dengan apa? Dengan niatan ya daripada ngobrol nanti malah bertengkar, malah ini ya salah seperti itu ya. Ya, artinya apa? Ya dibangun, berarti pembicaraannya tidak menghantarkan kepada pertengkaran, kepada ribut.
Karena ngobrol ya, suami istri ngobrol, jangan ya tadi saya katakan ada karakter-karakter diam dan saat diamnya adalah diam yang bagus. Tapi ada karakter pendiam tapi diamnya nggak bagus. Ya seperti seorang suami istri yang harus berinteraksi sesama pasangannya. Anak dengan orang tuanya, teman dengan sahabatnya, ya guru dengan muridnya misalnya berinteraksi atau ada apa namanya tanya jawab, ngobrol dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang kedua para jamaah sekalian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, tetangga ini berlaku dua hal Bapak Ibu. Tetangga tempat kita tinggal dan tetangga tempat kita bisnis. Ya, misalnya kalau di kantor itu tetangga kita juga. Ya, atau misalnya kita punya ruko di pasar, maka samping kanan kiri tetangga kita juga. Di tempat kita berdagang dan di tempat tinggal kita, maka masuk dalam bagian tetangga. Tetapi yang lebih besar perhatiannya adalah tetangga yang memang dia di dekat tempat tinggal kita. Ya, dan para ulama menjelaskan Bapak Ibu sekalian, semakin dekat tetangga kita dengan rumah kita, maka semakin besar hak untuk kita perhatikan. Di Bapak Ibu misalnya kalau punya oleh-oleh atau punya sesuatu yang diberikan, maka tetangga yang lebih nempel dengan rumah kita, yang lebih dekat jaraknya dengan kita, mereka yang lebih berhak. Jangan, aduh, saya mah nggak akrab sama dia mah, saya akrabnya sama yang 10 rumah di sana. Ya enggak. Semakin dekat, semakin besar haknya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka mereka yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita yang paling dekat itu dibandingkan yang jauh. Dan di sini Nabi SAW Bapak Ibu sekalian tidak mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kasih uang tetangganya, maka kasih pakaian tetangganya, maka kasih oleh-oleh tetangganya, maka kasih misalnya sedekah tetangganya. Tidak. Kenapa? Karena sifat memuliakan itu umum. Barangkali tetangga kita nggak butuh itu, tapi butuh dimuliakan dengan sapaan kita, dengan omongan kita, dengan sambutan hangat dari kita, misalnya ketika dia pulang safar, ibu, bapak misalnya, jangan dicemberutin tetangga. Ya. Ada sebagian kita yang makin ngaji, tapi makin mukanya makin masam gitu ke tetangganya. Ya, makanya jadi oknum-oknum yang sehingga menjadi nilai ini orang eksklusif, eksklusif, atau dia susah diajak bicara, dia susah diajak ngobrol. Ya, dia nggak mau bergaul. Ya tidak, bergaul, silakan. Namun tentunya pergaulannya ada batasannya. Bukan berarti terlalu terbuka juga, bukan ya. Apalagi misalnya punya tetangga-tetangga yang nggak baik dalam ucapannya, ya dalam perkataannya, dalam sikapnya, maka ya tetap ada hal yang membentengi kita, tapi tetap kita bergaul dengan mereka dan bersabar atas kekurangan-kekurangan mereka. Jadi sifat memuliakan ini sifatnya umum ya. Kembali kepada adat. Ya, tetangga ini merasa dimuliakan dengan apa? Dengan perhatiankah? Dengan hadiahkah? Nah, itu kembali kepada adat kebiasaan di sekitar kita. Yang mana adat tersebut sekali lagi tentu sesuai dengan batasan syariat. Pak, saya memang merasa dimuliakan kalau Bapak ikut acara saya, tapi acaranya acara yang melanggar syariat, ya nggak boleh kita. Sekalipun dia merasa dimuliakan dengan itu, tapi kita tetap punya batasan. Oh, ini dalam syariat Allah nggak boleh. Oh, ini dalam hadis dilarang, maka kita nggak ikut-ikutan. Dan tolak baik-baik ya, sampaikan dengan baik-baik. Insya Allah dengan hal tersebut mudah diterima. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya muliakan tamunya. Muliakan tamunya.
Baik, ya, makanya para jamaah sekalian, memuliakan tamu, ya jangan sampai kita tidak meyakini bahwasanya Allah nggak akan balas untuk kita. Enggak. Setiap kebaikan pasti balasannya juga kebaikan. Maka apa yang kita hidangkan untuk tamu, ingat, itu pasti dibalas sama Allah jauh lebih baik. Karena sekali lagi saya sering sampaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kecuali kebaikan juga. Dan balasan kebaikan dari Allah secara umum lebih baik dibandingkan balasan yang diberikan oleh manusia kepada kita. Balasan kebaikan dari Allah jauh lebih baik dibandingkan balasan yang diberikan manusia kepada kita. Ya. Maka dari itu jemaah azani Allah yakum ajmain, ya setiap sama ya seperti halnya setiap rupiah yang kita keluarkan, makanan, cemilan. Ya ingat, ini adalah pembuktian wujud iman kita. Nah, kadang maaf ya, dan kami rasa jangan terlalu dibeda-bedakan. Oh ini orang mulia, maka kita apa? Jor-joran lah gitu. Ini orang miskin, nah udahlah. Teh pahit lagi, nggak ada gulanya. Gulanya dihitung, aduh jangan deh. Karena nih kalau pakai gula nih jadi 4.000 nih. Kalau teh pahit 2.000. Nah, dihitung sama dia nih. Ya, kalau tamunya 10 berarti 40.000 nih. Waduh. Ingat ya. Ingat, ini bukti iman kita. Ini tanda iman kita. Ini wujud perealisasian iman kita. Allah pasti balas. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang beriman. Jadi kenapa kita lakukan itu? Karena mewujudkan iman kita. Ya. Jadi insya Allah biidznillah pasti dibalas sama Allah. Dan utamakan sekali lagi fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia muliakan tamunya itu. Ini sifatnya umum, tidak dibedakan antara si kaya dan miskin, si pejabat dengan si rakyat. Selama dia tamu, maka muliakan sebagai wujud iman kita kepada Allah dan hari akhir. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa dikaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kaitannya Allah dan hari akhir? Kenapa nggak dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Barang siapa beriman kepada Allah dan kitabnya. Barang siapa beriman kepada Allah dan takdirnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa dikaitkan dua hal itu? Ada yang tahu kenapa? Sama-sama gaib. Dengan amalannya, apa kaitannya dengan amalannya? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu, hendaknya memuliakan tetangga, hendaknya berkata baik dan atau diam. Nah, amalan ini dikaitkan kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kenapa iman kepada Allah dan hari akhir? Dari amalan tersebut. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena balasan itu akan Allah sempurnakan di hari akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena balasan, sebaik-baik balasan, sesempurna-sempurna balasan, itu adanya di hari akhir. Itu jawabannya.
Jadi kalaupun kita nggak dapat balasan di dunia, karena kita misalnya sudah berusaha menghormati tetangga kita, nggak dibalas sama dia. Kita berusaha menghormati tamu kita, nggak dapat balasan dari dia. Kita berusaha berbicara yang baik, tapi dianggap nggak baik sama orang lain. Kita diam dalam kebaikan, tapi tetap dianggap nggak baik sama orang lain. Ingat, balasan terbaiknya kapan? Hari akhir. Hari di mana semua ucapan, semua perbuatan kita dibalas oleh Allah. Makanya nama lain dari yaumul akhir adalah yaumud din. Maliki yaumuddin. Hari pembalasan. Jadi semua bentuk kemuliaan, kebaikan yang kita berikan kepada tetangga, kepada teman tadi, kepada tamu kita, pasti dibalas sama Allah. Makanya itu dikaitkan begitu. Ingat, apapun yang sudah kita keluarkan, dibalas sama Allah. Nah, di situ aja. Ya, yang kita titik beratkan dan yang kita yakini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, ini barangkali para jamaah azani Allah yakum ajma'in, dua hadis yang dapat kita kaji dalam pembahasan kita kali ini. Kita bacakan beberapa hadis ya. Jadi ada waktu mungkin 10 menit lagi lah. Sekaligus kalian kalau ada pertanyaan kami persilakan. Karena nggak bawa. Ya, buku Fadilah Amalnya silahkan dibuka ya. Apa ini kiri apa? Hadis yang berapa? Keutamaan salat sunnah rawatib. Keutamaan salat sunnah rawatib ya, halaman 119. Ini juga nanti akan sedikit disinggung tentang fikihnya ya. Nabi SAW bersabda, "Man sabara ala 12 raka'ah fil yaumi wal laila dakhala al jannah. Arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al maghrib wa raka'ataini ba'da al isya wa raka'ataini qabla al fajr." Barang siapa yang menjaga, jadi memelihara Bapak Ibu, artinya rutin, istiqomah. Bukan sekali-kali, bukan ya. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi total dari hadis ini 12 rakaat. Karena dalam hadis lain disebutkan berapa? 10 ya. Nah, kalau 12 rakaat maka hitungannya 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, kenapa disebut dengan salat rawatib? Karena dikaitkan dengan salat wajib, ada hubungan dengan salat wajib dengan yang 5 waktu. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kemudian apa? Dari subuh ya, qobliyah subuh. Kemudian ba'diyah dan qobliyah zuhur, qobliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Gitu ya.
Nah, ini berkaitan dengan rawatib, itu berkaitan dengan salat 5 waktu. Nah, maka para jemaah Allah ya kemajmain, sebagian riwayat mengatakan 10. Nah, kalau 10 berarti berapa? Berarti yang sebelum zuhur hanya 2 rakaat. Ya, silakan. Mau ambil yang 4, mau ambil yang 10 silakan. Tapi ada hadis juga yang menerangkan bahwasanya setelah zuhur berapa? 4. Ya, 4 rakaat. Baik. Yang kedua, kaidah yang kedua di sini sebutkan, barang siapa yang luput dari salat 2 rakaat sebelum subuh, maka boleh mengqadhonya setelah salat wajib. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya keburu qomat, kalau laki-laki khususnya di masjid ya, kalau perempuan kan lebih luang waktunya, maka boleh dia qadha 2 waktu Bapak Ibu. Jadi mengqadha ba'diyah, mengqadha qabliyah subuh itu 2 pilihannya. Boleh langsung setelah subuh atau boleh setelah terbit matahari waktu duha. Ya, setelah syuruk. Jadi boleh langsung atau nanti sekaligus kapan? Waktu duha. Dan ada seorang sahabat yang bernama Qais ya. Beliau mengerjakannya setelah subuh langsung. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kan ini waktu terlarang, betul nggak? Tapi kalau untuk mengqadha maka boleh. Ya, karena ada sebabnya. Sama seperti seorang yang masuk masjid setelah subuh. Boleh nggak dia tahiyatul masjid? Boleh. Karena ada sebabnya. Tapi kalau dia sholat sunnah mutlak, tanpa sebab, tanpa niat tertentu, maka tidak boleh. Nah, adapun sholat sunnah zuhur ada 3 macam. Ya, perhatikan sholat sunnah zuhur ada 3 macam. Yang pertama 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Yang kedua 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya sebagaimana hadis yang kita bacakan, ya. Dan yang ketiga 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya. Jadi boleh, ya. Dua-duanya boleh dan dikerjakan dua-dua dengan 2 salam. Ya, dikerjakan kalau salat sunnah di siang hari itu 2-2 dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat sunnah maghrib dianjurkan mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib, namun ini bukan salat rawatib. 2 rakaat setelah maghrib adalah bagian dari salat rawatib yang ditekankan. Jadi kalau yang qabliyah maghrib tidak termasuk rawatib, karena yang masuk rawatib adalah yang setelahnya. Ya, tapi salat sunnah qabliyah maghrib ditekankan juga karena Nabi mengatakan 3 kali. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'a. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Tapi ini penegasan 3 kali berarti menunjukkan ditekankan walaupun bukan salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah isya yang ditekankan dan ia termasuk dari salat sunnah rawatib pada 2 rakaat setelahnya ya. Jadi kalau sebelumnya setiap sebelum sholat sebetulnya ada sholat sunnah dan itu masuk apa? Sholat sunnah antara adzan dan qomat. Jadi boleh kalau pakai sholat sunnah itu termasuk qobliyah asar. Kalau ada adzan kemudian kita sholat sunnah ya kemudian qomat. Itu alasannya kenapa? Karena ada hadis yang menerangkan antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Baik Bapak Ibu, ya, sebagai tambahan, mengqadha salat sunnah ini sekali lagi lebih luas waktunya. Akannya misalnya Bapak Ibu, kita kedatangan tamu atau kita di perjalanan misalnya, di perjalanan dekat ya, daerah-daerah sini misalnya, kemudian kita mau sholat qobliyah zuhur tapi keburu qomat, maka boleh diqadha setelahnya. Bahkan boleh diqadha setelah asar. Bahkan boleh diqadha setelah asar. Jadi sekalipun setelah asar itu waktu terlarang sholat, tapi kalau untuk mengqadha sholat sunnah yang sifat waktunya lebih luas, maka diperbolehkan. Ya, bahkan tahajud boleh nggak diqadha? Boleh, di waktu duha. Tapi dikerjakannya dengan cara digenapkan. Nggak boleh ganjil. Jadi nggak ada sholat ganjil di waktu siang, nggak ada.
Misalnya orang itu terbiasa sholat 5 rakaat, maka ketika diqodho di siang hari, kerjakannya jadi 6 rakaat. Yang 7 jadi 8, yang 3 jadi 4. Begitu seterusnya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini ibu-ibu sering tanya, akhwat sering tanya, Ustaz, kalau kami sedang di rumah, apa harus nunggu qomat di masjid? Maka jawabannya tidak. Ibu bebas, ibu bebas. Walaupun misalnya 15 menit setelah berlalunya azan, ibu masih sholat sunnah, silakan. Tidak perlu dikaitkan dengan sholat jamaah yang terjadi di masjid. Termasuk juga sholat Jumat nih. Sebagian ibu-ibu tanya ke saya, Ustaz, kalau sholat Jumat boleh nggak kita langsung sholat zuhur ketika azan? Maka jawabannya boleh. Nggak perlu nunggu laki-laki, khotib, imam selesai sholat dulu Jumatnya, baru sholat zuhur. Langsung azan, salat sunnah, salat wajib, salat sunnah lagi, silakan. Yang di rumah. Nggak perlu dikaitkan dengan apa? Dengan yang di masjid. Ya. Nah, demikian para jamaah sekalian yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, itu dulu mungkin para jamaah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan kami persilahkan. Baik, kalau ada yang mau bertanya langsung ya dipersilakan ya. Apakah bisa seseorang diazab karena terlalu husnudzon kepada pemimpin atau hal lain? Karena terlalu husnudzon kepada pemimpin. Jadi husnudzonnya terlalu ya. Hebat juga bisa terlalu husnudzon. Ya wallahu alam bisawab, hukum asalnya memang berhusnudzon. Hukum asalnya ya. Tidak boleh bersuudzon. Jadi ya tidak perlu ada kalimat terlalu sebetulnya. Jadi kita berbaik sangka, tetap berbaik sangka, dan paling utamanya adalah berdoa, ya, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ya, doa untuk pemimpin ini pengaruhnya sangat besar para jamaah ya. Jadi untuk ahlus sunnah wal jamaah dari zaman dulu mereka senantiasa mengingatkan agar banyak berdoa kebaikan untuk pemimpin. Apa hukumnya kalau dalam satu negara yang memimpin seorang wanita menurut syariat, hukumnya bagaimana? Enggak boleh. Ya, saya pernah dengar pernyataan juga kalau wali kota, gubernur, ya sebetulnya pemimpin nggak boleh dari kalangan wanita. Pemimpin nggak ada ya ceritanya dari kalangan wanita. Makanya disebutkan dalam sebuah asar kalau wanita menjadi pemimpin bagi laki maka tinggal tunggu waktu kehancurannya. Ya, apa yang sudah terjadi kita istighfari saja. Ya. Tapi dalam Islam tidak boleh. Berarti ini menunjukkan apa? Kenapa bisa terjadi? Berarti menunjukkan kaum muslimin sekalipun mayoritas di negeri kita masih jahil, jauh dari ilmu. Kalau orang yang tahu nggak akan mau ahli, mau profesional, mau punya rekam jejak bagus, ya. Kata Rasul kita punya aturan Islam.
Ustadz, saya setiap hari selalu ingat akan kematian. Setiap sholat saya selalu menangis mengingat dosa-dosa saya. Pertanda apakah Ustadz? Pertanda masih baik kondisi iman dalam hatinya. Karena kita-kita yang tidak seperti itu, maka menunjukkan akan kelemahan iman kita. Ya, ini nggak ada kaitan, berarti tanda-tanda akan mati. Wallahu alam, nggak ada ya, nggak ada asar seperti itu. Tapi ini menunjukkan berarti bagus imannya, masya Allah. Dan saya berharap ibu yang bertanya ini doakan agar saya juga bisa seperti ibu. Luar biasa, masya Allah ya. Setiap sholat menangis, mengingat dosa-dosa, mengingat mati. Wah, ini hatinya berarti hati yang bukan lalai. Kalau kita, kami ini ya hati yang sering lalai, hati yang sering sibuk dengan duniawi, lupa dengan urusan akhirat, lupa kalau kita nanti akan jadi bangke, akan mati, akan berada di liang lahat, sering lupa itu. Jadi masya Allah ini tanda keimanan. Dan semoga kita dikaruniakan apa yang sebagaimana dikaruniakan kepada yang bertanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, apakah benar suami bisa membawa kita ke neraka? Ada juga suami yang bisa membawa kita ke surga. Yang ingin saya tanyakan, suami yang macam bagaimana yang bisa membawa kita ke surga dan neraka? Mohon Ustaz pencerahannya. Baik, ini bicara berarti bukan bicara sikap perempuan terhadap laki-laki, ya, tapi bicara bagaimana bimbingan laki-laki terhadap perempuan, gitu ya. Suami yang membimbing, betul. Suami seperti apa yang mengajak istrinya kepada surga? Yaitu suami yang memelihara keluarganya agar tidak masuk neraka. Karena tidak ada tempat lain. Kalau tidak masuk neraka berarti masuk surga. Suami yang menerapkan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka setiap rambu-rambu syariat dijaga oleh suaminya. Suami yang tidak dayuth, suami yang punya kecemburuan, suami yang mengajak dan memperhatikan ibadah istrinya, suami yang cemburu terhadap keburukan-keburukan yang terjadi pada keluarganya, suami yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, suami yang mengajak kepada urusan akhiratnya, sibuk dengan ketaatannya, tidak membuat justru istrinya lalai dengan akhirat, sibuk dengan duniawi. Itu suami yang akan menghantarkan ke surga. Mengajak, menuntun, membawa, merangkul. Bahkan sampai berpelukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Itu suami seperti itu. Tapi suami yang membawa ke neraka, suami yang enggak peduli, jilbab istrinya enggak sesuai syar'i, bahkan dibiarkan tanpa jilbab, tidak ada kecemburuan, tidak ada perintah. Bahkan ada suami yang silakan yang seksi dong kalau keluar biar nggak malu-maluin saya. Ada nggak seperti itu? Ada. Suami yang boncengin motor dengan istrinya, tapi pahanya kemana-mana. Suaminya di depan. Subhanallah. Saya nggak habis pikir sebenarnya. Ada suami yang pengen aurat istrinya dinikmati oleh orang lain. Ini suami yang nggak punya hati atau rusak nalurinya. Ya, rusak nalurinya. Silakan ya, tanyakanlah kepada istri ya. Kalau ada tamu apa, saya pintu tutup. Ini khawatir ada aurat yang terlihat. Ada suami-suami yang nggak punya kecemburuan itu kepada istrinya. Dan mohon maaf, yang bercadar, yang sudah jilbab syar'i, nggak perlu tampil di media sosial. Makanya saya sering bilang begini, saya lebih mending akhwat itu nggak bercadar, tapi di media sosial nggak ada satu senti tubuh pun yang terpajang di media sosial, walaupun cuma tangan cincin dipoto. Itu lebih baik. Nggak bercadar dia di dunia nyatanya, tapi nggak pernah ada di dunia mayanya. Kenapa? Karena di dunia maya itu lebih gampang dinikmatinya oleh mata-mata yang apa? Mata-mata yang tidak bertanggung jawab. Oleh mata-mata yang dia melihat dengan hasrat, dengan nafsu. Dan sekarang ada fenomena. Akhwat-akhwat berjilbab jadi model.
Ada tuh mereknya, saya nggak tahu, saya lupa nama mereknya, saya mau sebut. Itu wallahu alam, entah istrinya jadikan model, jalan gitu, jalan difoto ngobrol bercadar. Subhanallah. Maaf akhwat ya yang tersinggung, saya mohon maaf, saya sampaikan ini karena atas dasar peduli saya kepada para akhwat dan karena Allah. Gak ada kepentingan bagi saya, apa untungnya bagi saya ketika mengamalkan cuma pahala. Apakah saya dikasih hadiah gara-gara menasehati ini? Apakah ada orang nitip Ustaz nih amplopnya dari suami ini biar istrinya nggak begini? Nggak ada sama sekali. Ini saya katakan karena Allah. Atas dasar kepedulian saya karena Allah. Karena seorang mukmin dengan mukmin lainnya saudara, harus saling mencintai, harus saling peduli. Sebagaimana dia mencintai dirinya, dia mencintai orang lain. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Ya, jadi ini fenomena yang luar biasa. Makanya ada banyak para asatid. Terus gimana Ustaz, orang yang jualan jilbab, orang jualan cadar, ya pakai mannequin itu kan bisa. Ya, atau suami suruh pakai jilbab gitu, pakai model. Nah, jangan ya. Nah, lucu juga pakai jilbab terus kumisan jenggotan. Nggak boleh karena tasyabuh juga ya. Tapi janganlah tampil karena wallahi para akhwat, sekalipun bercadar lebih mudah orang membayangkan apa yang ada di balik jilbabnya. Ya, bahkan sebagian ada yang mengatakan, saya dengar dari orang awam, Ustaz, justru kalau kami ngelihat ini yang bercadar lebih, pikiran saya lebih ini malah. Ada yang begitu. Ada yang demikian. Nah, ini apalagi muncul di media. Media kan kita tahu sendiri. Bisa di stop, bisa di screenshot, ya enggak? Kalau dinyatakan memang perempuan kan tempatnya di rumah kan. Tapi kan keluar ada perlu, ada hajat, silakan. Tapi kan nggak bisa dinikmati, dilihat yang di save, kemudian dipajang, dicetak dan lain sebagainya. Nah, jadi demikian, kalau suami-suami itu tidak punya perhatian, tidak tegas, nggak pernah kasih aturan itu kepada istrinya, maka suami itulah para akhwat, suami yang seperti itu, suami yang justru nanti bareng-bareng di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari pasangan-pasangan yang justru semakin mendekatkan kita ke murka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini terutama saya tadi tegaskan, terutama yang berjilbab syar'i, terutama yang sudah bercadar. Dan ada fenomena ya, dia bercadar dan ikut joget-joget TikTok. Ya, nanti saya buat videonya tapi saya buramkan. Jadi ya Allah sampai miris hati. Ya, sedih lihatnya. Kok bisa begitu? Jadi temannya satu jilbab biasa, ada yang nggak pakai jilbab, ada yang bercadar. Jadi istilahnya, oh ini bisa berbaur loh. Bisa jadi model juga loh seperti ini. Subhanallah. Saya ingin bertanya, saya sudah melarang anak saya ambil motor kredit, tapi anak saya tetap ambil motor dikarenakan dia tidak punya motor. Apakah saya ikut berdosa? Kalau sudah menasihati tidak ya. Dan usahakan jangan ikut mendukung. Jangan ikut mendukung. Jadi ya nggak mau tahu gitu. Terserah. Saya nggak mau tahu kalau caranya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Hukum menikah untuk janda, apakah boleh dengan wali hakim atau orang yang dipercaya untuk jadi wali nikahnya? Kalau misalnya tidak boleh, apakah harus menikah ulang? Ya, tidak boleh sekalipun janda, dia tetap harus ada walinya. Nggak boleh wali hakim yang tidak resmi. Kalau wali hakimnya KUA, misalnya dia nggak punya wali, nggak ada orang tuanya, nggak ada pamannya, nggak ada kakeknya, nggak ada anaknya yang sudah balik, maka dengan wali hakim. Jadi wali hakim itu berlaku kalau dia nggak punya wali asli. Dan kalau sudah terjadi, apakah diulang nikahnya? Ulang aja. Akan dia diulang lagi. Walaupun formalitas gitu ya. Datangkan wali, datangkan saksi, datangkan beberapa orang, sudah ulang akan lagi. Ulang maharnya lagi misalnya. Seperti itu. Daripada nggak sah di hadapan Allah, dianggap sah oleh masyarakat, buat apa? Yang paling penting kan kita penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Nah ini yang banyak terjadi ya, ini benar. Ya, ini yang pertanyaan yang banyak terjadi. Janda nikah tanpa wali. Padahal wali berlaku untuk baik gadis ataupun janda.
Apakah orang bertobat atas segala dosa, apakah artinya segala dosanya dihapuskan, tidak diazab? Betul, kalau dia bertobat dari semua dosanya, nggak diazab sama Allah. Karena itu manfaatnya tobat, menghindarkan diri dari azab. Dan apakah semua muslim akan masuk dulu ke neraka karena dosa-dosa sebelum masuk ke surga? Enggak. Setiap muslim ya. Jika Allah berkehendak dia masukkan ke neraka, masuk neraka dulu. Jika Allah berkehendak langsung dimasukkan ke surga, kita pun sangat mungkin. Dan kita berharap demikian. Semoga kita tidak dimasukkan dulu ke dalam neraka dan masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ustaz, saya beberapa kali pernah terkena was-was anxiety. Bahkan saat di kamar mandi pun pernah sekali saya membaca Quran dalam hati untuk meredakan was-was dan itu agak mendingan. Dalam kondisi tersebut apakah dibolehkan baca Quran dalam hati? Syukran jazakallahu khair. Ya jangan ya kalau lagi buang hajat kamar mandi. Jadi mungkin ingat Allah nggak masalah, tapi jangan ada lantunan yang dilantunkan. Gitu ya, walaupun murojaah dalam hati misalnya ya. Maka hindarkan ya, hindarkan. Jadi berusaha dilawan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah menerima hadiah dari caleg baik dengan syarat ataupun tidak? Ya biasanya karena ada syaratnya, cuma syaratnya terselubung. Maka nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh. Ya. Bolehkah golput dengan alasan jika pemimpin kita tidak amanah, kita tidak ikut berdosa? Ya kalau punya pemahaman demikian, dan memang ada sebagian yang punya pernyataan demikian, maka nggak masalah. Yang penting sekali lagi saya tadi sampaikan, semua orang punya hujahnya masing-masing. Punya alasan masing-masing yang nanti semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah ketika kita punya pohon dan menjorok ke halaman tetangga dan tetangga yang selalu menyapu termasuk kezaliman, bisa jadi. Kalau tetangganya merasa terzalimi karena daun-daun dari pohon kita ini bikin berantakan, bikin bala ya bahasa kita ya, maka bisa jadi kita jadi ngerepotin orang lain ya. Ya kecuali memang tetangganya terima-terima saja. Misalnya pohonnya tapi buat apa namanya? Teduh ke rumah tetangga, malah dia bersyukur. Ya insya Allah nggak masalah. Jadi tergantung bagaimana perasaan dari tetangga kita. Mohon penjelasan Ustadz bagaimana orang yang tidak berpihak kepada calon, baik yang dibandingkan dengan calon yang lain, bahkan ulama sudah berfatwa. Apakah mereka termasuk hadis ini yaitu memisahkan diri dari jamaah? Oh, tidak, karena ulama fatwanya masih ada khilaf, gak sepakat semua ulama. Ya, tidak ada ulama sepakat harus nyoblos, nggak ada. Khilaf di antara ulama. Ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu ikut, ada. Jadi kita saling menghormati dari dua pernyataan tersebut. Baik, ini ada mukaddimah, salam dan doa ya. Nah, saya ingin meluruskan. Assalamualaikum ya Ustadz Abu Bakar yang dirahmati Allah, insya Allah. Jangan ya. Saya luruskan Bapak Ibu. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan pakai insya Allah. Karena kalau pakai insya Allah berarti menunjukkan tidak positive thinking. Tidak tidak optimis. Misalnya kita doakan, mudah-mudahan kamu masuk surga ya insya Allah. Nggak perlu pakai insya Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah ya insya Allah. Jangan. Jadi mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Kalau kita mengabarkan, saya rasa kamu orangnya baik insya Allah. Nah itu beda lagi ya. Saya rasa dengan izin Allah. Tapi kalau mendoakan, jangan pakai insya Allah.
terkait dengan perang atau genosida yang dilakukan Zionis Israel terhadap umat Islam dan Gaza, Palestina yang sangat melampaui batas kemanusiaan, kami ingin bertanya apa hikmah di balik perang ini? Di antara hikmah yang bisa kita lihat dari perang ini adalah bagaimana Allah itu ingin melihat dari ujian ini siapa yang jujur imannya, punya peduli kepada saudara-saudaranya. Itu di antara hikmah besarnya. Siapa orang mukmin yang merasa satu jasad dengan mukmin lainnya, merasa kesakitan ketika mereka sakit, merasa susah ketika mereka susah. Ini menguji iman kita. Dan ternyata iman kita lemah karena kepedulian kita kepada mereka kurang. Betul atau tidak? Jangankan Ustaz, saya sudah ini harta, tapi perasaan gimana? Apakah doa masih dipanjatkan? Apakah kepedulian masih ada? Apakah harta masih dialirkan? Ini akan ditanya sama Allah. Ini akan ditanya sama Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita atas kelalaian kita selama ini. Kurang kepedulinya kita kepada mereka. Ya, karena yang terganggu bukan saja umat, tapi rumah Allah yang terbaik ketiga, Baitul Maqdis. Ya, maka kita akan dihisab sama Allah. Mengapa para raja-raja Arab tidak mau terang-terangan membela umat Islam di Gaza? Ya, kita nggak bisa kita nggak bisa sibuk menilai orang lain, maka sibuklah nilai sendiri gitu. Maaf ya yang bertanya, kadang kita bilang begitu, kenapa negara-negara Arab nggak bantu secara langsung dengan militernya dan lain sebagainya? Pertanyaannya, kita sejauh apa bantu mereka? Karena kita nggak akan ditanya dengan perbuatan orang, kita akan ditanya dengan perbuatan diri kita sendiri. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum, kata Allah. Itulah umat yang telah berlalu, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, walakum, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Jadi kalian tanggung jawab dengan perbuatan kalian. Kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban dengan negara-negara Arab dengan berbagai macam sikap yang kita nggak tahu di balik itu bagaimana. Nah, jadi sibuk dengan perbuatan kita, nggak perlu sibuk dengan perbuatan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan kakak perempuannya di sini ya. Dia punya kakak perempuan 4 tahun lalu pernah berzina, kemudian ternyata sekarang pun dia bilang sudah tobat tapi masih suka berzina bahkan dengan suami orang. Dia juga suka buka kerudung. Mohon nasihatnya Ustadz, saya harus apa? Ya, baik. Di antara cara kita ya terus nasihati. Yang pertama itu terus nasihati, karena sehebat apapun manusia pasti jatuh kepada kesalahan. Dirangkul, jangan dipukul. Ya, dirangkul jangan dipukul, karena barangkali kalau dipukul dalam hati, kita jauhi, kita hindari, bahkan bisa lebih buruk daripada itu. Ya, coba cara itu, cara baik-baik, karena insya Allah dengan cara baik-baik hidayah itu lebih mudah. Kemudian setelah itu coba kasih pelajaran ya dengan cara dijauhi. Dengan cara dijauhi, dicuekin, tidak dipedulikan. Mungkin coba dengan cara itu. Ya, dengan terus membersamainya dalam doa-doa kita. Ya, itu yang harus banyak dilakukan, doakan. Karena hidayah Allah itu yang kuat juga adalah bukan dengan cara kita, tapi dengan apa? Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya, Pak Ustadz, bolehkah wudhu sambil telanjang? Boleh, sah. Ya, misalnya kita mandi langsung wudhu, sah, silahkan, nggak masalah. Nggak perlu nunggu handukan dulu, nggak perlu nunggu pakai pakaian dulu. Ya nggak apa-apa, ini pertanyaan walaupun agak vulgar tapi harus dijawab ya. Pak Ustadz, bolehkah sholat tidak pakai celana dalam dan bra? Boleh, nggak masalah.
Yang penting tertutup apa? Auratnya. Pak Ustadz, bagaimana menghindari kajian yang tidak nyunah, tapi dengan tetangga tidak menjadi renggang? Caranya bergaul dengan tetangga, kasih bantuan dan lain-lain. Jadi ketika ada acara-acara tertentu, mereka sudah paham kalau kita memang nggak ikut itu. Dan insya Allah kalau kita caranya baik, kalau tadi ya kita nggak pernah bergaul, acara nggak pernah datang, apa-apa yang sifatnya acara mubah juga nggak datang, dalam musibah selalu terbelakang, nggak pernah terdepan, ya udah makin jelek aja ya prasangka mereka kepada kita. Allah alam. Dari pengalaman demikian ya. Jika ada orang yang marah besar dan menyobek-nyobek Al-Quran, bagaimana hukumnya? Ya di sini Allah alam ya, tidak bisa kemudian kita hukumi langsung, oh ini menghinakan Quran, enggak. Ya mungkin dia di luar kontrol, kemudian dia sobek-sobek. Marahnya sama orang tapi yang jadi korban Quran. Ya jadi kita nggak bisa hukumi secara zahir langsung ya. Niatan dia apa? Bagaimana dengan Qurannya? Quran kalau sudah jadi serpihan, nggak bisa dibaca lagi, dibakar saja, nggak masalah. Dibakar bukan dengan artian kita menghinakan Quran, tapi menyelamatkan Quran agar tidak tercecer di mana-mana. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada orang yang berzina sampai hamil, apakah orang tuanya harus menikahkan anaknya? Tidak. Ya, justru saran sebagian ulama, jangan wanita itu menikah dengan laki-laki yang berzina dengannya. Jangan laki-laki itu menikah dengan wanita yang dizinahinya. Terus solusi Islam bagaimana? Ya sudah, solusinya taubat kepada Allah, tunggu anak itu lahir, menikah dengan laki-laki yang siap menerima dengan kondisi dia. Kenapa tidak dianjurkan menikah dengan laki-laki yang bersetubuh dengan dia dengan cara yang haram? Karena na'udzubillah min dzalik, sekalipun sudah taubat, dia takut nanti dia diungkit lagi ketika pernikahan. Oh, lagian ini kamu salahnya, lagian ini jadi apa? Percekcokan, pertengkaran. Ya. Intinya apa? Intinya tunggu sampai lahir dulu. Kalaupun menikah dengan laki-laki yang berhubungan badan dengan dia, ya nanti dengan akad yang setelah lahiran, begitu ya. Karena dia nggak sah nikahnya, menurut sebagian ulama nggak sah nikahnya kalau dalam keadaan hamil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau di kampung-kampung kan begitu, hamil nikahin langsung kan, nggak boleh itu ya. Ya, bagaimana menyikapi tetangga yang mengganggu? Ya, kalau nggak kuat ya pindah, udah gitu aja. Kalau nggak kuat pindah, hijrah. Kalau enggak ya sudah, alasannya sikap kita sabar dengan gangguan tetangga. Ya, ada pertanyaan di sini. Ini sangat menyedihkan ya. Ayah saya tidak sholat, lalu melakukan maksiat dan bahkan berzina. Sampai-sampai diusir dari rumah kakak kami. Dan kami merasa jijik dan kepedulian kami pun hilang. Dia bekerja dan uangnya dipakai untuk membayar perempuan. Sedangkan bayar kontrakan dan keperluan lain, dia meminta kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, berdosakah kami, terutama saya, jika kami tidak mau lagi memberi uang untuk ayah kami dengan tujuan memberi pelajaran dan agar dia bertobat dari bermain perempuan? Ibu kami sudah meninggal. Bagaimanapun rusak bejat orang tua, tetap dia adalah orang. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala alla tusyrika bi syai'an fala tuti'huma, ya. Antusika bisyai'an fala tuti'huma, dan jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan maka jangan taati. Di sini kata para ulama kalimatnya maksiatnya jangan ditaati, tapi taat kepada orang tuanya masih berlaku.
Karena kalimatnya apa? Kalimatnya jangan taati bukan artinya durhakailah, bukan. Jadi kalau orang tuanya masih melakukan dosa, ya dosa dia dengan antara dia dengan Allah. Adapun kewajiban bakti kepada orang tua masih berlaku bahkan ketika orang tuanya kafir, bahkan ketika orang tuanya musyrik. Maka orang tua ini kalau dibanding dengan kekufuran dan kesyirikan masih jauh lebih mending. Masih jauh lebih kecil dosa zina, dosa maksiat. Ya. Jadi di sini apa? Tidak menjadi alasan anaknya tidak berbakti kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap nasihati, doakan orang tuanya. Terus doakan dengan ketulusan, dengan kejujuran, minta sama Allah agar diberikan hidayah. Yang ketiga, dia tetap beri uang, tapi lihat uangnya dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk kebutuhan lain, ya sudah, dia berikan. Nah, dan berikan pelayanan terbaik agar nasihat-nasihat itu bisa sampai. Jadi beli hatinya dengan uang kita. Beli hatinya dengan perilaku kita. Beli hatinya dengan akhlak kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Bagaimana kaitannya dengan hadis berkewajiban mencegah kemungkaran dengan kita memilih atau tidak dalam pemilu? Ya, sekali lagi ya, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang berpendapat membolehkan pun itu karena terpaksa, bukan karena ridho dengan sistem yang ada. Terpaksanya kenapa? Karena dengan kaidah kita mencegah madharat yang timbul lebih besar dibandingkan dari yang lainnya. Jadi akhirnya keluarlah fatwa untuk ikut serta dalam pemilihan, dan kita pilih yang menurut kita dengan jejak digital atau dengan arahan-arahan dia yang lebih mending dibandingkan yang lainnya, gitu ya. Yang tidak, maka dia pun berhujah dengan kalau saya memilih ini caranya bukan sistem Islam, maka saya nggak ikut. Ya silakan, kalau dia punya hujah seperti itu, ya silakan, kami tidak memaksakan mengikuti salah satu pendapat dari keduanya. Silakan, semua kita dikasih akal, dikasih pikiran untuk bisa mencerna dari semua pendapat yang ada. Baca, renungkan, mohon sama Allah, maka pilih dari pendapat yang lebih menenangkan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan dua-duanya insyaallah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, kalau ada tamu di waktu zuhur, apakah kita boleh meninggalkan salatnya? Apa utamanya tetap dilakukan salat sunnahnya? Ya tergantung tamunya sedang buru-buru atau tidak, seperti itu. Kalau santai tamunya, kita juga santai, maka lakukan seperti biasa, salat sunnah, salat wajib, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tamunya buru-buru, terdesak, sebagaimana dulu pernah Nabi tersibukkan dengan tamu, akhirnya Nabi qadha salat qobliyah zuhur setelah asar. Ya, jadi nggak masalah, karena lebih luas. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kelebihan waktunya, karena harusnya jam 11 ya maksimal. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita doakan negara kita, negeri kita, pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang terbaik menurut Allah untuk negeri kita, terutama untuk kaum muslimin dan urusan-urusan kaum muslimin seluruhnya. Dan juga urusan-urusan kaum muslimin di negeri-negeri yang terjajah yang memang butuh bantuan dari negeri kita. Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.